Bu, mengantar anak ibu didaftarkan, kita daftarnya bareng-bareng, karena kami harus memberikan rekomendasi. Jadi, kalau Mas Nadiem, Mas Menteri punya kewargaan global, mestinya kita umat Islam lebih dari itu, karena tadi wama arsalnaka ila rahmatan il alamin. Jadi kenapa orang Finland itu mau repot-repot ngurusin anak Indonesia, tetap warga negara Indonesia yang punya bakat bagus, karena dia bilang bakat ini bukan bakatnya Indonesia saja, ini bakat yang dapat mencerahkan seluruh dunia gitu. Kesadaran masyarakat sekarang kita hidup di planet yang satu, ketika ada mutiara di ujung Pulau Jawa, di ujung Papua, itu juga mutiaranya dunia, harus dijaga. Nah, bakat, dan saya masih menyebutnya kewirausahaan ya. Kenapa kewirausahaan penting? Karena ada konsep kasbul ma'isyah, setiap orang itu harus punya penghasilan. Baginda Nabi mengingatkan yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kita melihat 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 itu adalah terkategori tangannya di atas. Sayyidina Ali yang ke-10 melengkapi, dia tidak yang ke-10, dia tidak alphabetical order ya. Tapi Sayyidina Ali yang tidak masuk kategori tangan di atas, tapi dia bahrul ulum gitu loh. Samudranya ilmu gitu loh. Nah, hadirin wal hadirat, pendidikan yang baik yang membangun anak didik disesuaikan. Misal gini, mereka yang tinggal di daerah pesisir, maka mereka mesti tahu bagaimana mengoptimalkan laut, pantai, dan pesisirnya gitu loh. Kalau kita lihat negara-negara maju, yang paling berkembang daerah pesisirnya Pak ya, baik East Coast, West Coast atau apa gitu. Karena apa? Itu daerah paling terbuka. Kita nyuwun sewu, sejak jadi zaman Mataram, kerajaan terbesar itu tidak di pesisir, tapi di pedalaman. Dan di pedalaman itu biasanya tidak open mind, dia close mind, karena dia tidak banyak berinteraksi dengan, tetapi biasanya yang di pedalaman itu punya kemurnian. Ya enggak, kenapa yang di pedalaman dia punya local wisdom, yang di pesisir dia punya local wisdom juga. Nah, makanya beberapa kajian terhadap kurikulum harus betul-betul kurikulum ini sangat beragam. Yang ditekankan oleh negara, kalau Singapura cuma STEAM aja, Science, Technology, Engineering, and Math gitu loh. Itu yang dikontrol, karena ini memang sesuatu yang terukur. Sisanya masing-masing boleh mengembangkan kurikulum. Yang kurikulum misal gini, punten Bapak Ibu, pakai jilbab. Dia boleh, diwajibkan, karena itu bagian dari kurikulum. Ketika itu sekolahnya sekolah Islam, atau daerahnya daerah tertentu yang memang, misal di Padang, itu udah jadi adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang bukan Islam tidak boleh diwajibkan. Tapi ada juga sekolah, yang sekolah Islam, ada anak murid bukan Islam yang masuk, diwajibkan pakai jilbab. Boleh. Kalau itu bagian dari kurikulum, bukan keyakinan. Apa bagian kurikulum? Anak-anak dibiasakan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan agamanya. Sama ada anak muslim, sekolah di sekolah Kristen, di sekolah Kristen dikatakan bahwa kami, beberapa teman saya yang sekolah di Canisius, mereka harus ikut misa Pak. Karena itu ketika daftar awal, dan dia setuju, ya karena itu bukan sesuatu yang disebut akidah, itu bagian dari kurikulum sekolah mereka. Nah, mestinya dibiarkan sehingga nanti bisa memilih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin ketiga di jalan pendidikan yang mestinya betul-betul ini negara hadir. Kalau yang dua ini local wisdomnya, kekhasannya monggo. Tapi kalau yang poin 3, logika dan literasi. Nah, ini negara harus punya standar. Kalau logika dan literasi ini tidak boleh diberikan kepada daerah. Standar matematika harus tegas, standar IPA harus tegas, standar IPS, sosiologi, sejarah itu dikontrol. Jadi kalau yang mengontrol, yang Nadiem bilang 2 aja. Kalau Nadiem kan 3. Literasi, numerasi,
Karakter jangan dikontrol, itu local wisdom biarkan. Tetapi literasi dan numerasi wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya problem di dua hal, literasi dan numerasi. Logika dan literasi kita ini problem. Tiap 2 tahun OECD selalu buat PISA, Program for International Student Assessment. Bahasanya untuk mengetahui kondisi literasi dan numerasi seluruh sekolah di dunia. Indonesia, pesertanya hampir 500 ribuan, Indonesia karena negara besar hampir 12 ribu. Anak SD kita ikut. Di 87 negara, kita peringkatnya 74, 76, pokoknya ternyata yang paling bawah. Matematika kita ada anak kuliah semester 2, tapi kemampuan literasi matematikanya setara dengan anak SMP. Karena tidak memahami konsep bilangan, tidak memahami konsep algoritma, trigonometri, geometri. Gitu. Karena memang guru kita di bab, nah ini ada yang kesalahan. Kalau bab ini Kementerian Pendidikan mesti ngontrol. Yang bab logika dan literasi. Yang logika, Bapak Ibu, saya 3-4 hari yang lalu ada acara sama teman-teman KPK, faktanya mengejutkan. 81% yang ditangkap oleh KPK sebagai koruptor lulusan S1. Itu KPK masih baik hati, nggak ngezoom lagi. Mungkin separuhnya lulusan S2 gitu loh. Jadi, dan makin lama pelaku korupsi itu makin muda gitu. Angka terakhir 37 tahun umurnya gitu, pelaku korupsi kita itu. Makin muda. Itu menunjukkan, bahkan nanti kalau dikorelasikan, sebagian besar pengangguran kita lulusan SMA ke atas itu. Karena lapangan pekerjaan kita memang tidak ada buat lulusan ke SMA ke atas, sangat sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peta jalan pendidikan untuk Indonesia adil dan makmur ini adalah sesuatu yang wajib kita kawal bersama. Karena ayat yang pertama kali turun bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, tapi perintah untuk membaca, Iqra, dan itu fi'il amar, perintah. Setiap perintah itu wajib. Artinya Islam itu dinul ilmi, agama ilmiah. Bahkan Bapak Ibu punten, Quran itu kan terbagi 2, ada surat Makkiyah yang turun di Mekah dan surat Madaniyah yang turun di Madinah. Nanti kalau kita lihat surat Makkiyah yang turun di Mekah, salah satu yang paling sering itu adalah intellectual exercise. Quran betul-betul membuat kita berpikir. Contoh, kumpulan surat-surat Makkiyah ada di juz Amma, juz 30. Kecuali surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah itu udah di akhir. Tapi banyak surat di surat Makkiyah di juz 30 dimulai dengan sesuatu yang mengundang tanya. Contoh, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu bentuknya pertanyaan. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tahukah kamu gimana caranya Allah menciptakan seekor gajah? Hal ataka haditsul ghasyiyah, dan terus banyak sekali. Kenapa? Karena dari awal Quran memang ayo, salah satu esensi Islam itu berpikir. Makanya kalau kita melihat syarat sahnya sholat apa? Mukallaf dan mumayyiz. Dia sudah tabligh, udah bisa membedakan benar salah gitu. Ikhwan wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua harus menjaga agar peta jalan pendidikan Indonesia betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan konstitusi. Tugas negara itu 4 menurut konstitusi. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Makanya kalau kita tidak memberikan komen apapun terhadap kejadian yang di Myanmar, buat saya kita mencederai perdamaian dunia. Gitu. Visi keempat dari bernegara, harus ada sikap tegas dan jelas dari pemerintah. Nggak boleh ada kudeta segala macamnya gitu. Dan tegas jelas. Saya ketemu
waktu sempat pendidikan di Lemhanas, saya satu angkatan sama Kolonel Tai Bun Kai dari Singapura. Singapura karena negara kecil, dia nggak punya bintang 3 Pak, paling tinggi dia bintang 2. Karena di militer itu, kalau dia bintang 3 harus punya berapa batalion itu. Kalau kita bisa ada bintang 4, yang nyaingin kita Malaysia sama Thailand, punya bintang 3. 4 saya nggak tahu ya. Nah Bapak Ibu, Singapura itu selalu dia punya kedutaan besar Israel, punya Pak. Tapi dia bilang, Pak Mardhani, kami itu punya kedutaan Israel, tujuan dari negara kami harus bisa berdagang dan harus bisa berdiplomasi. Tetapi Pak Mardhani bisa cek, di hampir setiap pengambilan keputusan terkait dengan Israel, kita menentang Israel. Kita bersikap adil, karena kita negara kecil. Kalau di PBB kita tidak berlaku adil, maka dengan sangat mudah kami ketika ada kasus negara besar menganeksasi kami, orang tidak akan membantu kami karena kami bersikap tidak adil. Tapi Pak Mardhani boleh cek setiap keputusan kami di PBB, multilateral selalu. Bapak Ibu, Singapura negara kecil. Tapi diplomatnya, Kasrul Mahbubani segala macam itu menempati banyak sekali pos-pos penting. Singapura punya target. Tiap tahun berapa yang masuk Oxford, berapa yang masuk Cambridge. Dia kedua terbesar setelah Cina. Cina nomor 1. Singapura bisa nomor 2. Padahal negara kita paling, dan rata-rata yang masuk Oxford, Cambridge di kita, punten, banyak yang bukan dari beasiswa. Harusnya tugas negara mendesain pendidikan terbaik. Kenapa Cina? Saya baca satu buku, 100 Years Marathon Between China and US. Maraton 100 tahun antara Cina sama Amerika. Salah satu yang bikin Cina diproyeksi 2030 jadi kekuatan ekonomi nomor 1, karena Cina banyak sekali mengirimkan siswanya belajar ke Amerika. Bahkan kalau sekarang invasinya bukan cuma Amerika, Kanada, Australia, Eropa, itu bagian dari strategi mereka. Kita sudah benar, punten dalam bab ini Pak Habibie. Kalau kita lihat, zaman Pak Habibie, minimal 10.000 yang dikirim ke, sekarang maksimal 4.000 nggak tercapai. 4.000. Dan kalau kita lihat dari 4.000 yang LPDP, bisa separuhnya karena mereka yang paling mampu untuk mengikuti tes dan berhasil. Di kita kalah. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu betul-betul melakukan pemetaan dan memberikan perhatian terhadap aspek pendidikan ini, termasuk peta jalan kita. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terasa ininya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya tujuan dari pendidikannya adalah akhlak dan kepemimpinan yang dimulai dari babul akhlak, kemudian bakat kewirausahaan dan logika dan literasi. Dan kebetulan juga keluarga saya juga, istri saya dosen, jadi terasa banget ini antara Papua dan daerah-daerah terpencil itu sangat tertinggal pendidikannya, dan ini jadi bisa kita lihat. Dan tapi apakah pelajaran-pelajaran Islam ini tidak bisa menimbulkan pendidikan akhlak yang baik? Ini suatu hal yang bisa kita jadikan ini, dan kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Pak. Oke, Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardhani, tentang tidak didapatkannya, mungkin isu yang terkini lah ya, masalah frasa agama. Mohon komentar, terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya jawab bentar dulu. Frasa agama ini utama, karena tadi tegas dalam konstitusi kalimatnya iman, takwa, berakhlakul karimah, berakhlak mulia itu ada. Jadi frasa agama
mestinya didahulukan, walaupun minta maaf. Nadiem memang agak, saya tiap Jumat malam punya acara di YouTube sih ya, Indonesia Leaders Talk. Kemarin bahas tentang peta jalan ini bersama Pak Darmaning Tias sama Sutriwan, ada Federasi Guru Indonesia. Maksud saya gini, dengan segala hormat, saya mohon maaf sekali ya, tapi ini otokritik. Di antara kementerian yang dianggap paling tidak perform, Kementerian Agama. Jumlah kasus korupsi di Kementerian Agama kita tinggi. Frasa agama kalau diterjemahkan menjadi bahwa kita belajar di SD belajar toharo, di SMP belajar najis, di kuliah juga belajar itu juga, Nadiem malah lebih proporsional menyebutkan yang pertama akhlak mulia. Ya, walaupun ada catatan, akhlak itu hubungan antar sesama manusia, agama hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itulah. Saya pada posisi untuk bab ini, jangan pernah tinggalkan karakter religius bangsa ini. Bangsa ini bangsa religius, tidak boleh jadi bangsa sekuler. Dalam konstitusi, kata pertama atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Pasal 29 jelas, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31, iman, takwa, akhlak mulia. Nah, sehingga saya pada posisi jangan tinggalkan religiusitas. Tetapi ketika kita memaksakan frasa agama, kita harus memaknai frasa agama itu yang memperkuat karakter religius, bukan semata. Kan kadang-kadang gini, pelajaran agama mau dihapuskan. Saya menolak, tapi ketika kita zoom lagi, materi pelajaran agama kita apa? Kita punya catatan besar di sini. Karena agama banyak diajarkan sebagai dogma, bukan sesuatu yang membangun akhlak dan karakter. Harusnya dia membangun akhlak dan karakter. Gitu Pak. Nah, tindak lanjutnya perbaiki kurikulum, guru, dan metode pengajaran agama, kemudian masukkan frasa agama. Baru, kalau nggak ada perbaikan, sama aja kalau buat saya. Kita cuma sibuk diisi, di packaging bukan di substansi. Tapi kemarin Nadiem bilang dia mau memperbaiki. Wallahu alam. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat peta pendidikan nasional kita atau landscape pendidikan nasional kita, saya melihat bahwa ada gap antara konsepsi dasar pendidikan ketika pemerintah dulu meletakkan pendidikan dasar, konsep pendidikan dasar itu 9 tahun. Tapi tiba-tiba kemudian muncul dengan konsep yang baru, merdeka, di mana-mana kampus dipasangkan merdeka belajar, merdeka belajar. Padahal penanaman akhlak itu ada pada pendidikan dasar. Dan konsep pendidikan tinggi kita yang kita anu hari ini, itu semua adalah proses sekularisasi yang berkembang luar biasa. Jadi menurut saya, mestinya landscape pendidikan nasional ini jangan terlalu maju mengedepankan sistem pendidikan yang bebas. Sementara konsepsi dasar pendidikan kita tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu catatan saya adalah ada konsep yang tidak sustain di sini Pak. Bagaimana kemudian menyiapkan anak-anak kita di tingkat dasar SMP, SMA bagus, tapi di tingkat pendidikan yang tinggi itu tidak disiapkan. Apalagi kalau kemudian konsep belajar online nanti ini diterapkan di mana-mana, maka saya melihat bahwa tidak ada lagi pendidikan akhlak di situ. Kita mengajar di kelas saja itu dibatasi, apalagi kalau sifatnya online. Oleh karena itu menurut saya perlu kita mencermati antara desain pendidikan, landscape pendidikan 20 tahun yang akan datang dengan landasan-landasan ilmiah yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau misalnya kita melihat seolah-olah kita mendewa-dewakan konsep merdeka, merdeka yang mana kita mau angkat? Bukankah pendidikan kampus itu pendidikan terakhir sebelum mahasiswa, sebelum anak-anak kita lemparkan ke dunia kerja? Tapi ini tidak disiapkan. Seolah-olah hanya teknologi saja yang menjadi persoalan utama. Indeks Indonesia hebat seolah-olah dilihat teknologinya, dilihat kemampuan-kemampuan lain. Kemampuan dasar tidak dilihat.
Jadi menurut saya antara pendidikan dasar dengan konsep pendidikan tinggi itu harus sustain, tidak bisa terpisah. Oleh karena itu catatan saya kepada landscape pendidikan nasional kita memang masih kurang. Karena desainnya dalam perspektif teknologi, perspektif yang lebih menarik. Dibandingkan dengan aspek-aspek agama, akhlak, itu tidak dimunculkan. Ya menurut saya kalau itu masih sifatnya sosialisasi, belum menjadi sebuah desain kebijakan, perlu dilibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain. Jangan seolah-olah sudah selesai tanpa ada sosialisasi yang lebih baik. Itu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Memang ada catatan di zaman Mas Nadiem ini. Baik konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Peta Jalan ini semua tidak ada payung hukumnya. Tidak ada Perpres atau Permendikbudnya, yang ada PowerPoint katanya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dirujuk. Nah ini catatan dan mudah-mudahan kita bisa jaga bersama. Kalau terkait konsep 9 tahun wajib belajar, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita mesti kita jaga. Tapi kita inovasikan dengan metode dan pola yang baru. Ada tulisan Profesor Budiono, Wapres kita, bagus sekali. Salah satu ilmu yang sangat maju itu ilmu neurologi, ilmu tentang otak. Gitu. Dia mengumpamakan begini, Bapak Ibu, mata air, sungai kita itu keruh atau tidak keruhnya tergantung kita jaga mata air. Semua air yang muncul itu jernih, tapi gimana menjaga itu? Nah, pendidikan kita bukan dimulai di SD, bukan di PAUD, tapi intervensi negara terhadap bahkan sebelum melahirkan. Jadi gimana 27% penduduk Indonesia, anak-anak di Indonesia tepatnya, itu masih dalam keadaan stunting, kekurangan zat besi. Nah makanya mereka, tugas negara, kalau di negara-negara tertentu mereka yang hamil itu langsung mendapatkan intervensi negara. Dia dapat kupon untuk dapat macam-macam protein, vitamin, segala macam. Sehingga karena Bapak Ibu, 1 hari pertumbuhan dalam perut ibu setara bisa jadi pertumbuhan dalam 0, kan ini ada golden time ya, 0 sampai 5 tahun. 80% otak kita selesai pertumbuhannya di 5 tahun pertama. Makanya kalau kelas 1 sama kelas 2 itu bedanya bisa 1/7, 1/8. Anak umur setahun sama anak umur 2 tahun bedanya bisa separuh Pak. Yang setahun belum bisa jalan dan belum bisa bicara, yang 2 tahun sudah bisa jalan dan sudah bisa bicara. Eksplorasi beda tuh. Jadi makin ke pangkalnya ini intervensi paling baik. Nah tapi makin kalau udah umur 7 tahun, 14 tahun lebih-lebih, 21 tahun, itu bedanya. Anak umur 18 tahun sama anak umur 22 tahun bisa jadi nggak ada bedanya. Karena mereka sudah berkembang semua gitu. Nah sehingga bagus Pak Budiono bilang mestinya Kementerian Pendidikan melakukan program tadi intervensi kepada ibu-ibu hamil. Nah kalau Bapak Ibu, Yahudi itu jumlah totalnya 7 juta. Di Israel 4 juta. Di New York sekitar hampir 2 juta, New York, New Jersey, di sisanya menyebar. Tapi yang 7 juta ini bisa menguasai dunia bahasanya gitu. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya hamil? Dia membaca teka-teki matematik. Dia membaca yang membuat otak ibunya bekerja, biar langsung dia dengerin musik klasik, biar anaknya juga punya sense of art. Kalau di kita dengerin, makanya kan ada sunnah baca surat Maryam, baca surat Yusuf di kita itu penting. Jadi saya setuju dan itu bukan tugas dari Kemendikbud saya karena itu pendidikan yang terbaik tugasnya presiden. Kalau kita lihat dari 4 tugas negara itu, presiden itu bukan cuma presiden tapi guru bangsa. Gitu. Makanya cari presiden yang punya sense of education wajib hukumnya. Matur nuwun. Silakan Pak Agustin. Nanti ibu-ibu kalau ada yang mau disampaikan silakan ibu-ibu, punya hak ibu-ibu. Silakan Bu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair
Al-Mukarram, Pak Dr. Mardhani. Kumaha damang. Alhamdulillah, sehat. Saya ada satu menggarisbawahi, yang kedua pertanyaan. Yang sebenarnya ada 3, tapi yang pertama tadi ulah disampaikan oleh Pak Kiai Zainal. Yang kedua menggarisbawahi benar apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram. Waktu Jepang selesai dihancurkan, Hiroshima, Nagasaki dibom, kemudian udah ada proses perdamaian. Yang pertama ditanyakan oleh Kaisar Hirohito almarhum, bagaimana keadaan guru-guru katanya. Jadi guru itu memang sangat penting, Pak, dalam apa memajukan bangsa. Nah, sekarang ini mohon maaf, ada pengangkatan guru 1 juta. Kebetulan saya di Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, mengelola pendidikan dan masjid juga, Pak Al-Mukarram tahu. Jadi sekarang itu tidak akan dijadikan pegawai negeri, hanya PPRK. P3K disebut, pegawai pemerintah penerima kontrak. Penerima kontrak. Jadi kasihan. Ini bencana juga. Mohon maaf, ini apa adanya ya. Nah, kemudian yang kedua, 10 tahun yang lalu saat saya aktif setelah mengikuti pimpinan di Senayan, ngobrol-ngobrol dengan almarhum Pak Prof. Dimyati Hartono, Pak. Saya karena sering usil, Pak, saya bertanya banyak. Kenapa sih aturan-aturan itu banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat? Gini deh katanya, kalau hanya political will yang dimiliki oleh anggota DPR, that's okay. Tapi yang sekarang jarang atau langka dimiliki adalah political capacity. Mohon pencerahan dari Al-Mukarram. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun. Begini, saya lagi sedih. Hampir 10 tahun terakhir profesi guru itu menjadi menarik karena ada program sertifikasi. Walaupun kita punya banyak catatan terhadap sertifikasi. Beberapa untuk dapat sertifikasi itu guru matematika, untuk dapat sertifikasinya ngambil S1 manajemen kantor. Yang penting dapat S1, ngajarin matematik, nggak kenapa dulu lah. Tapi 10 tahun terakhir ini bagus. Animo mahasiswa atau anak SMA masuk pendidikan keguruan tuh naik. Karena ketika dilihat banding-bandingin sederhana gaji guru, kalau di DKI itu bisa 12 juta take home pay-nya. Di daerah lain 7, 5 sampai 7. Kalau dibandingin sama fresh graduate masuk itu gaji guru bagus, Pak. Karena tadi ada tunjangan sertifikasi. Nah, sekarang bablas anginnya. Semuanya hapus lagi karena guru Indonesia untuk negeri kekurangan 1,3 juta guru. Dari total guru yang harusnya 100%, 60%-nya sudah ASN, 40%-nya kontrak, honorer. Yang honorer ini sekarang ingin dipenuhi dengan rekrutmen 1 juta melalui skema P3K. Pegawai kontrak. Jadi guru jadi pegawai kontrak gitu loh. Dan kontraknya 1 sampai 5 tahun. Beberapa dan itu diserahkan bukan ke pusat yang akan menggaji daerah. Daerah sendiri dengan melihat kapasitas fiskalnya, keuangannya, ada yang cuma ngasih kontrak setahun. Ada yang 5 tahun. Beberapa kepala daerah yang nakal kasih setahun aja. Biar tahun berikutnya dia bisa merekayasa, yang kepilih adalah pendukung-pendukungnya. Politisasinya terjadi. Akhirnya yang tadinya guru-guru anak-anak kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau yang masuknya garbage in, garbage out gitu. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah juga. Kenapa anak-anak kita literasi matematik rendah? Rata-rata guru matematik memang nggak bisa matematik gitu loh. Agak kasar gitu ngomongin saya. Tapi itulah fakta yang didapatkan dari assessment Bank Dunia gitu loh. Literasi kita rendah, nilainya 57, numerasi guru kita nilainya 37 gitu loh. Kemampuan memaknai kata dan paragraf frasa kita 57%, tapi kemampuan kita mengurai angka cuma 37%. Itu gurunya. Gimana anaknya gitu loh. Pasti ada anak-anak yang jenius yang nggak diajarin juga. Tapi kan kalau kita ambil average, ya anak-anak kita ikut gurunya gitu loh. Nah makanya mestinya anggaran kita guru-guru zaman Soekarno malah baik kok. Rata-rata guru itu adalah orang-orang terbaik gitu loh. Nah makanya dulu saya sempat rame
3 tahun lalu saya bilang gaji guru minimal 20 juta gitu. Wah, ya kalau mau perhatian ya harus begitu gitu loh. Beberapa negara mulai bagus sekarang. Singapura itu rektornya banyak, tadinya rektornya Cambridge, Harvard apa diburu sama Singapura, Yale, Stanford gitu. Diburu untuk jadi rektornya NTU, rektornya biar langsung tuh gitu loh. Ada perubahan. Tapi untuk pendidikan tinggi ya. Kalau pendidikan tinggi kan yang kompetitif gitu. Kalau pendidikan menengah dasar itu ya betul-betul karakter kita mestinya gitu. Nah, itu bagaimana kita menjadi bangsa kita sendiri gitu lah. Bapak Ibu, sekarang kan dulu ada zaman Japan Web ya, gelombang Jepang. Sekarang Korean Web, Korea. Drakor, K-pop segala macam itu didesain dengan sangat baik oleh negara gitu. Jadi negara memang memberikan bantuan kepada pelaku. Akhirnya sekarang ketika budaya Korea menguat, makanan Korea masuk, fashion Korea masuk, wah Korea menjadi salah satu negara paling makmur sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya setuju. Political capacity bukan cuma political will, nanti sekarang trennya dinasti politik makin meninggi gitu. Beberapa kepala daerah bilang, kamu dari eselon 1 saya naikin nanti jadi eselon 2 gitu kan. Ya, bagus itu kan. Karena memang banyak yang nggak paham gitu loh. Beberapa sekarang malah tren besarnya kalau anak bupati, istri bupati, mantu bupati, waduh, bupati itu raja kecil. Akhirnya negara besar ini jadi kerdil karena dikuasai sama orang-orang kerdil. Makanya reformasi sistem politik kita menjadi utama. Salah satunya saya pendukung presidensial threshold harusnya 0. Karena di konstitusi tidak ada. Jadi biarkan orang-orang pintar tuh bertarung aja di presiden. Dan kita bisa ngelihat mana yang jago, mana yang punya track record yang baik gitu. Sekarang barrier to entry-nya udah tinggi. Nah itu yang tantangan untuk masuknya tinggi. Nah, Kang, political will penting, tapi lebih penting lagi political integrity dan political capacity. Wallahu a'lam. Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu ada? Cukup, diserahkan kembali kepada moderator. Baik, tadinya kalau ada mau saya perbanyak sedikit, tapi kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, karena waktunya juga memang sudah pas jam 6, jadi mohon maaf ya untuk kawan kita tidak bisa ini kan waktu kita sudah malah sudah lewat 3 menit. Baik, kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.